Pak. Baik Pak, terima kasih sudah hadir. Terima kasih dari warga Betunggal 9 dari KCC, dan dari sesuai yang saya sampaikan kemarin Pak Bimo dan undangan di lapangan. Jadi ada komplainan dari warga, ada permintaan dari warga terkait MOM CNIC yang sebelumnya. Jadi kemarin awalnya kita mau ngerjain P17 dengan kondisi seperti ini. Kemudian saya sudah koordinasi dengan Pak Cece. Kemarin awalnya permintaan tidak menebang bambu. Kita coba trial Pak, kita belum ada ngangkat apa-apa ya Pak Cece. Kita coba trial posisi kren di sudut sana. Kita tidak bisa swing ke tol dengan alasan keamanan. Kemudian dari pihak Batu Tunggal keberatan karena nanti takut membahayakan ke teman. Jadi solusinya adalah timbunan galian yang di depan parket harus ditimbun, dan kemarin sudah ditimbun oleh CRC. Baru kemarin ditimbun, jadi hari ini kita tuntaskan penebangan bambu, nanti kren posisi ke sana dan kita pastikan swing larinya ke tol, bukan ke sini. Jadi kemarin juga ada pertanyaan dari warga terkait pemindahan pagar Pak. Usulan dari saya, kalau pagar kemarin dipindahin langsung sekarang masih ada galian, tidak mungkin akan membahayakan bagi warga. Kemudian baiknya memang harus saya coba dulu step 1, baru nanti ditimbun CRC, saya lanjut dan dikembalikan pagarnya, saya lanjut ke step berikutnya tanpa mengganggu lagi warga. Kira-kira seperti itu Pak Cece. Ya baiknya, boleh saya bicara? Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat warga Batu Tunggal yang sudah hadir, teman-teman CRC, kita dan rekan saya Mas. Sesuai dengan MOM yang kita sepakati dahulu Pak JJ, bahwa waktu pelaksanaan Pilkep adalah 1 bulan. Saya masih ingat ya. Kemudian kita harapkan CRC itu bisa menyelesaikan 1 step body pier supaya kita bisa nimbun. Nah, kenyataannya dalam pelaksanaannya 1 step body pier itu belum jadi. Bagaimana mungkin kita nimbun kalau 1 step body pier belum jadi? Kemarin saya meetingkan Pak Titin. Saya panggil semua yang terlibat, saya meetingkan. Siapa melakukan apa? Jadi disepakati bahwa Wika akan melakukan 1 step body pier dan menimbun. Tugas CRC selanjutnya adalah menimbun dan membuat konkret sesuai kesepakatan dengan di badan jalan, mengembalikan pagar. Nah, ini sudah sepakati Pak JJ ya. Karena metode kerja kita ini fokus kepada safety, Pak. Kita tidak mau kita paksa tutup pagar, di sini bolong, tidak ada konkret juga, tanah longsor, warga juga bahaya. Itu pertimbangan saya. Jadi hasil kesepakatan kemarin meeting bahwa yang pertama Wika secepatnya akan membuat body pier 1 step. Kemudian CRC menimbun, kemudian lane konkret sesuai dengan batas jalan dikembalikan, ya. Dikonkret, baru kemudian pagar dipindahkan. Nah, saya mohon actionnya harus proper, harus safety, ya. Nanti kita akan monitoring. Nah, kira-kira itu tindak lanjut kami, Pak Cece. Mungkin ada tambahan, silakan. Gini Pak, sebetulnya warga tuh udah banyak dirugikan oleh pekerjaan ini. Banyak pelanggaran, iya, kita banyak dokumentasinya Pak. Kita hanya menuntut janji kalian aja. Kalau 30 hari ya 30 hari. Ini kan udah lebih 15 hari Pak. Ini tanggal 10, mereka kerja mulai tanggal 17 saya ingat, yang ngebor tuh. Waktu itu Mira bilang, bukan dihitung dari tanggal ini, dari mulai pertama ngebor. Ini tanggal 13-nya kan lebaran, hari Rabu kalau nggak salah. Nah, hari Minggunya mulai kerja. Saya ada dokumentasinya Pak. Kalau dihitung tanggal sekarang ini udah terlambat sekitar mungkin 10 harian. Ini kan 30 hari kerja, mereka kerja juga tiap hari Pak. Ya. Saya sering berantem nih sama tetangga saya nih, urusan parkir mobil. Kalau menurut saya gini, kemarin saya bilang sama Pak Satel, saya bilang kita nggak pernah mendapatkan apa-apa Pak. Ini mohon maaf, ya Krek juga menawarkan kompensasi pun tidak masuk akal. Luar biasa. Harusnya kan gini, kalau warga misalnya terdampak, bising, getar apa semuanya, harusnya kan uang kompensasi itu
setara dengan kalau kita tuh direlokasi selama proyek berlangsung. Betul nggak Pak? Nggak ada Misalnya, aturan begitu, Pak. Saya Ya. minta aturannya. Oke. Nah kalau misalnya ada aturannya silahkan kemukakan. Tapi kan itu kalau warga tidak menyetujui juga nggak bisa Pak. Jadi kalau Logikanya- punya aturan, kami nggak setuju juga nggak bisa. Nah, maksudnya gini, sekarang kalau kita dirugikan, ya kita dirugikan, selayaknya kita tuh direlokasi, dikontrakin rumah lah kasarnya. Pindah selama misalnya pekerjaan berapa, sebulan pindah. Kalau saya nggak mau pindah, biarin saya terkena debu, terkena bising, terkena getar semuanya, uangnya saya kantongin. Nah ini ditawarin 10 juta buat 6 rumah Pak. Coba kalau menurut Bapak gimana? Hitungannya dari mana? Coba saya ingin minta penjelasan nih dari Silakan, biar isi. gimana penjelasannya? 10 juta buat 6 rumah. Kalau buat saya nggak masuk akal Pak. Nggak akan apa-apain, cuma saya mau bilang aja. Malam-malam kerja, padahal saya udah kasih tahu. Alat berat lewat jam 6 mohon jangan, karena ini posisinya dekat sekali. Ini datang-datang setengah 8, dia nge-swing, pantatnya ngebentur seng. Di situ lagi bambu, ada beberapa yang udah dipotong yang saya mau tanam itu, terpental ke saya. Langsung saya suruh berhenti. Saya bilang, kok kamu kerja, ini kan alat berat perjanjiannya sampai jam 6. Kalau mau ngelas silahkan. Kita juga nggak pernah, ya betul nggak? Kita nggak pernah menghambat kalau mau ngelas sampai jam 9 silahkan. Jadi gini Pak, kemarin saya juga diskusi dengan Mas Atel. Saya memberitahu MOM ini, ya gimana memungkinkan nggak ini dipindahkan kalau kalian begini? Dia bilang kita akan menyesuaikan. Kalau saya bilang Pak, kita ikutin kesepakatan aja Pak. Jadi warga juga di sini juga sangat tidak nyaman Pak. Apalagi coba Mei tolong jelaskan hitungannya gimana 10 juta buat 6 rumah ini kompensasi. Ibu Mira waktu itu. Ya maksudnya acuannya gimana kompensasi itu harus ada perhitungannya. Ada pembanding Jadi maksud saya mah gini Pak, simpel dari warga sini. Kalau misalnya ini pun udah terlambat, kita pun nggak nuntut kompensasi apa-apa Pak ya. Jadi lebih baik kesepakatan ini dilaksanakan aja Pak. Jadi pihak Pak Satel pun kemarin sudah bicara akan dimodifikasi dan memungkinkan kita ya. sepakat modifikasi itu. Ya, Gini itu aja lah. Pekerjaan yang interface dengan warga ini bukan satu lokasi, ya, di banyak lokasi, hampir sepanjang jalan tol. Nah, Wika juga punya pengalaman kompensasi. Kalau boleh memang tidak bisa mengambil kompensasi, saya minta Pak Satya lah, aturan kompensasi itu gimana? Jadi gini Pak, kalau untuk ini saya menjelaskan apa yang ditanyakan. Kalau kompensasi itu sebenarnya kalau menurut aturan tidak ada. Karena semuanya diatur oleh undang-undang, apapun itu masalah debu, masalah bising, ada di peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Misalnya di presiden berapa desibel diperbolehkan. Itu semuanya ada Pak. Jadi selama ini kalau dari Wika kita nggak pernah ada namanya kompensasi Pak. Kita jelaskan ke warga desa. Kita nggak pernah namanya ngasih uang ke warga, nggak pernah. 1 rupiah pun. Oke, sebentar. Kami rekam pada waktu pelaksanaan desibelnya sampai 76. Coba untuk di perumahan berapa batas yang Nah, ini alihnya Pak. berapa coba? Alihnya. Untuk perumahan berapa desibel maksimal? Gini Pak. Enggak, saya nanya aja berapa? Gini, 76 sampai 100, kalau cuma hanya sekali aja begini grafiknya, itu nggak masalah. Kecuali kalau 100 begini terus. Nah, gini, saya tanya aja. Untuk perumahan ambang batas Iya, Bapak kan desibelnya saya mau berapa? jelasin. Ah. Pak, itu diambil sampel random terus. Kalau dia berkesinambungan 76 terus itu iya kebisingan. Iya, memang begitu. Nah, kalau dia hanya tek sekali turun Iya. lagi tek. Enggak, ini continue Pak, pada waktu pengeboran ini continue Pak. Kita ada rekaman videonya. Iya, itu berapa jam diambil sampelnya. Nah, Selama 24 jam diambil sampel, nanti diambil kali rata-rata itu ada hitungannya Pak. ya nggak bisa gitu dong Pak. Itu aturannya. Ya gitu. Nggak Itu gini. aturannya. Nggak, sekarang gini, saya nanya Sama aja. Bapak gini, Bapak naik motor, udah saya bilang, tiba-tiba baru kenal pot, dong, wah komplek kamu bising itu.
ada 100 desibel karena ada motor lewat. Nah, itu nggak bisa dikategorikan. Enggak, gini Pak, gini. Nah itu Anda ini gini. aturannya Pak ya, aturannya Ya, Bapak oke. bisa aturan kan? Ya gini, kalau Anda mau berdebat seperti itu, silakan keluarkan aturannya Pak. Iya ada. Iya keluarkan Nanti aja. saya Iya, ada. keluarkan aja. Keluarkan kemana? Enggak, maksudnya Anda kasih tertulis kepada kami. Ya bahwa ada bilang- aturannya. Oh, enggak gini sebentar. Undang-undangnya ada. Enggak gini sebentar. Saya cuma mengeluh kejadiannya seperti ini. Kalau Anda mau membantah, keluarkan aturannya. Ada makanya ada Nah, nanti. kasihkan kepada mereka supaya kami itu kalau komplain, maaf ya Dek, ini aturan pemerintahnya seperti ini. Kalau secara lisan gini kan percuma Pak. Ya, Bapak maunya Enggak bagaimana? gini, mana video yang disebut itu? Direkod. Ukurnya pakai apa Pak Cece? Ada. Enggak, Pakai pakai apa? apa? Pakai desimeter. Ada desibel meter. Ada- Bukan ada. handphone ya. Lihat aja. Bukan dari handphone ya. Sudah dikalibrasi Handphone. belum? Dari handphone tuh nggak akurat. Pak. Nggak ada kalibrasi. Sudah kalibrasi belum? Udah pokoknya gini Pak. Kita punya alat. Jangan pakai pokok. Ya sekarang gini, kalau misalnya Anda bilang pakai alat, kenapa Ya. Anda tidak lakukan? Udah dilakukan. Ya coba kenapa? Kebisingan itu. Coba kasih lihat ke warga dong. Kita punya aturannya. Iya betul. Kalau misalnya punya aturan, kita kan bandingkan. Ini dari kita, kan dari kalian mana? Nah, Kalau gini, Anda sekedar kita kan mengadu nih gini, Pak. proyek ini kita bukan di sini aja. Betul. Di tempat lain kita lakukan Betul. pengukuran. Masalahnya Saya nggak mau Anda, bicara Bapak, saya dipotong terus. ya bukan. Anda tuh tidak menjawab pertanyaan saya. Kita kan mengadu. Saya kan jawab aturan. Ini tadi aturan kan? Nah, Ada aturan mana Kemenaker. buktinya? Nanti ada nih saya. Nah, Bapak mana mana buktinya? saya kirim ke Nah, Bapak? Gini aja Pak Cece. Jangan mengembang, kita mengerucut permasalahan. Ya betul, Pak Iya. Bimo. Oke. Udah ini Kita balikin mengerucut aja. Oke. Bapak banyak kan membias kemana-mana. Oke, sekarang gini aja. Kesepakatan sudah kita punya MOM ya. Ya. Nah ini kita laksanakan. Kemudian atas nama KCIC, atas keterlambatan kontraktor saya mohon maaf. Pak Cece. Gak apa-apa Pak. Ya, saya mohon maaf. Nah, kedepannya, Colin, please attention. Oke, I'm speaking now. Tolong kedepannya, Mei, kasih tahu Colin, laksanakan seperti yang sudah disepakati. Itu saya minta. Jadi kolaborasi Wika dan CRC di sini diperlukan supaya kita clear masalahnya selesai. Itu aja. Jadi kita tidak membias, ya. Tolong fokus di pekerjaan apa yang dikatakan Pak Cece. Ya dampak-dampak yang lalu, tolong jangan diulangi. Ya, jangan Adel, ditinggal begitu aja. Itu aja. Ya kan, Pak? Sesuai dengan perjanjian aja. Ya, itu aja Pak Cece. Mau Ya, pakai thank you, Pak. sebulan, Soalnya Pak gini, kemarin kan ini ada keterlambatan, kita ngadu pun ke siapa, tapi kan ini tidak ada progres pekerjaan, makanya kita diem aja gitu. Nah pada saat Pak Satel datang, Pak Cece maaf ini begini, ya silahkan saya bilang. Selama swingnya tidak ke komplek, saya sih nggak apa-apa. Kalau saya ngizinin Pak, Ya. amit-amit ada kecelakaan saya bisa lain. Benar. Jadi dia bilang bisa nggak swing ke komplek, tapi pohon bambu ditebang, ya silahkan saya bilang. Gitu. Kita udah pernah bicara. Betul, ada di sini Pak. Ya. Makanya saya nggak menghambat. Kalau misalnya bisa swing ke sana, ini harus dipotong silahkan saya bilang. Terus satu hal lagi Pak Cece. Saya mohon Wika sama prokes dilaksanakan. Ini Bandung lagi meningkat. Kita juga nggak mau dikambing hitamkan jadi penyebar COVID. Tolong Pak Satel, tolong Iya pekerjaannya itu tolong nggak tuh. pakai masker, Pak. Tolong tegur aja Pak. Suruh pergi aja Pak. Saya udah bilang. Enggak, suruh pergi Pak. Telepon saya Pak. Saya turun, saya suruh pergi nanti. Ya, saya keras ya. Yang nggak prokes, saya usir dari lapangan. Itu aja. Aturan kita kalau nggak ngikuti aturan keselamatan kerja, stop kerjaan. Ya, stop kerjaan Pak. Baik, jadi balik ke inti permasalahan Pak, ini kan permintaan pada saya. Jadi solusi, saya saran solusi Pak Bimo, kalau digeser sekarang, kondisinya nggak mungkin nih, Ya. ada kalian. Tidak Mungkin sih. saya minta waktu, hari ini saya misalnya saya dapat ini habis, besok saya sudah mulai masang listrik, Berapa hari perlu maksimal sampai si Arisi masuk itu sekitar 7 hari Pak. Jadi 10 sesi mungkin waktu 2 Kita bicara maksimal ya, bisa dibentuk dengan percepatan. Saya minta nggak ada gap ya. Jangan ada gap, Ame. Iya. Yang sampai ada satu yang lain. 维权吧， Iya. 这边然后挪到法干嘛？ Yes. 没问题。 Ingat bukan hanya timbun tanah. Ya, saya akan monitor. Jadi setelah timbun tanah dipadatkan, itu dikonkret. Batas jalan itu dikonkret. Kemudian betul kok, yang kata tahan. Tahan. Oh, Ini ada di sini kan. Itu udah terstep di Udah sini. ada.
Jadi dibaca aja. 不是编度而已，要把它打之后，就把它弄清楚他们的基地跟去年的基地。 Minimum 15 cm lah. 它很深是吧？我们以前在打，那打的不错。 Minimum 20 sampai 15 cm. 最就是20也 20 lah, 20. 60公分。 Ya, sampai batas jalan. Trotoar dikembalikan seperti awal. Rumputnya ditanam, baru sen dipindah. Oke? 就是在路边有真的什么走路的地方。 Jadi ada kantin seperti ini. 把它带飞了。 Pokoknya apa yang ada di sana dikembalikan seperti itu. Iya. Saya monitor ya. Ini mau kayak lagi. Jangan sampai problemnya kontraktor harus bekerja, KCIC dibawa-bawa. Ya. Ini kan problemnya kita kan kontraknya EPC. Sebenarnya kita itu nggak mau turun tangan ini. Silakan lakukan koordinasi dengan warga. Dan kita bantu. Ya, jadi kalau harus dilihat sepakat tuh, dengan apa ya? kalau dilihat tuh Pak, warga lagi yang harus nerima ininya Pak. Maksudnya kan sebetulnya kayak kemarin kalian selesai mengerjakan PLKEP, kalau sesuai aturan kan ini dibalikkan. Ya, ini ditinggal. Nanti saya ini nanti yang jadi tengah getahnya. Kemarin saya meetingkan Pak, lempar-lemparan. Iya. Iya. Benar. Jadi kita lagi yang rugi. Lempar-lemparan. Kalau Wika kan sesuai prosedur kerjanya, mau masuk juga minta tolong Iya, ke warga. iya. Kita emang nggak menghambat Pak, jalannya langsung. Saya sering komunikasi sama Pak Jiki. Iya, silakan. Jadi intinya sekarang saya nanya nih, ini kalian kan lewat batas, ya. Konsekuensinya apa? Nah itu antara CRC dengan Coba saya nanya, warga. konsekuensinya apa? Iya kan? Kalau cuman, iya Pak, kalau cuman maaf terus mah susah Pak. Nggak ada tanggung jawab moral. Kalau jujur kalau dari pihak Wika saya apresiasi Pak. Maksudnya sebelum mereka gerak, persuasif dulu. Maksudnya ini cari solusi baiknya gimana gitu kan. Iya. Saya pun tidak menghalangi kalau misalnya memang harus dipotong disilahkan saya bilang. Agus sudah di konsultan kita. Untuk next program ini tidak boleh ada keterlambatan itu janji, dan kita pasti tahu bahwa beberapa kontraktor itu punya cara mempercepat kerja. Kalau kita kasih waktu beberapa hari kerjaan misalnya 1 bulan berapa, ini diusahakan bisa kurang dari itu. Jadi kita coba sekarang setting kerjaan tidak lagi terjadi. Itu aja kira-kira yang saya Bagus. Pasarnya 1 minggu maksimum. 1 minggu. Tolong di range CRC berapa lama mengembalikan sampai pada kita. Dibuat aja timeline. 我们计划大概就是 Pak Agus buat preset timeline Pak. 回钱是吧？我们最多3天。 kita kan sekitar 3 hari Pak. Kamu yakin? 确定吗？如果变多了，如果用我们签10几， Saya nggak mau nimbun asal nimbun ya. 变多了，是10比较好嘛？如果签土的话， Ya, dipadatin. 他说也把它打完。 Sebenarnya di sini mah aman sih Pak, kan ada file yang itu, yang lewat sananya itu. Saya ragu lewat sana Pak. Iya. Kalau itu ambles ini kan tanahnya 他说可以。 对不？ jadi saya minta aman harus proper walaupun nanti digali lagi Pak 那个 buat drainase. maksudnya dia Tapi kita kan sudah janji kita akan buat ini bagus. Sekarang tanggal 30. Berarti tanggal 7 pasar selesai ya, maksimum ya. 7 hari Pak, jadi 做这个还 7 hari paling lama. Saya soalnya cepat Iya. ya. Besok saya udah mulai masuk finishing gitu. Dan saya besok masuk. Besok hari ini itu muncul. Senin udah bukan soal Ya. jadi maksimum 7 hari. aja katanya harus dirapiin juga sih Pak, cuma bukan jangan harusnya aja. Kayak dia bilang sekarang 7 hari. Oke, maksimum nggak apa-apa, tapi percepatan dilakukan bagus Iya. Di minimalisir. Jadi 2 minggu clear ya, 2 minggu clear. Lima ya. Ya asumsi aja hujan segala macam. Tidak tahu. antara yang gravel nanti lapis. Maksimum 2 minggu Pak, 2 minggu. karena kita perhitungkan hujan. Maksimum.
Tapi Pokoknya- percepatan akan dilakukan. Pokoknya gini aja, dibuat perjanjian, konsekuensinya apa, jangan kayak gini. Ini nggak ada konsekuensi Pak, cuma Dibuat maaf-maaf MOU-nya terus. Buat baru aja momnya kalau keterlambatan ada konsekuensi itu aja. Konsekuensinya ditulis aja apa konkret gitu. Jadi ada keseriusan-seriusin nanti. Iya, kalau nggak mah kerjanya santai aja. Supaya ada pressure-nya, benar. Iya, kalau nggak ada konsekuensinya percuma Pak. Nanti ada besi ke sini, kayak ada pokoknya. Kalau di sini. Terus ini Pak Satel, saya ingatkan ya sama tolong sama driver. Jadi udah disepakati ini ditebang, jangan ada swing ke sini. Masih kita stand di sini biar ada Tunggu. Swing itu kalau dia tanpa beban untuk manuver itu nggak masalah Pak. Kecuali kalau Bapak bawa beban, nah gini, swing ke warga itu nggak boleh. nggak apa-apa. Lelai. Kalau Bapak bisa usahakan nggak bisa swing ke sini, itu Orang, lebih Pak. bagus. Biar nggak ini. Nah, berarti Bapak bisa usahakan nggak swing ke sini ya. Kemarin udah bicara Pak, jadi kalau misalnya posisi kerennya begini, pohon bambu ditebang, dia ada jarak buat ke sana. Kita udah sepakat. Jadi ini salah satu hambatan swing itu. Jadi kalau swing itu enggak, yang penting kan nggak sampai melewati batas waktu. Saya tuh takutnya gini Pak, kalau saya bilang boleh, ada kejadian. Saya bisa lain, saya bilang jangan. Paham. Mendingan ke sana aja aman. Nanti kita stand langsung Pak di mall. Yang pertama masalah swing alat, yang kedua nanti jam kerja, nanti bisa kita sepakati. Pokoknya alat berat mohon lah. Ya, Berarti swingnya nanti Tiga ya anak bayi. swingnya ditulis Anak Pak. bayi 3 ya. Walaupun Nah ini tanpa lagi beban hamil dan Pak. Bapak boleh lewat sini. Saya ada Eki ya. Iya, ini lagi hamil istrinya, saya ada bayi. Iya. Jadi gitu Pak Tatel. Mereka ini udah ngaku punya bayi. Ada lagi 3 orang makanya Pak nanti Iya. kita ngecornya dari jam 8 sampai jam 6 kita. Ya boleh. Di arrange saja waktunya Ya ini supaya cuma selesai. kita sekali ngecor ya masih bisa Pak. Nanti sebelum jam 6 untuk pengecoran kita selesai. Nanti yang kerja sampai jam 9 itu cuma Pengelasan. kelas. Yang nggak- Silakan lah kalau mau ngelas mah. Cuma jangan dilempar-lempar ya. Lempar-lempar. Bapak punya kontak personnya Pak Satel? Ada. Nah, kalau ada kerja alat berat, laporan langsung ke Pak Satel. Saya kemarin udah bilang. Sampai terus Pak. Ya. Jadi kalau ada apa-apa Pak Cecil. Iya. Mulai kerja hari ini berarti ya. Ya udah gitu aja Pak ya. Ya. Ya makasih. Ini di stay dulu. Gak apa-apa sok, santai aja lah. Saya masih ada ini. Oh, iya, Nanti iya. tinggal tanda tangan gampang. Ya. Apa? Mana coba saya minta peraturan kebisingan Nanti pasti itu. dikirim aja. Oh, Dikirim ke grup aja. nanti. Oke, makasih. Ya sama-sama baca. Soalnya Pak itu ngebor Pak. Ini kan dekat sekali. Ini jangan ditambah lagi lah. Tuh bagus. Udah cukup. Tolong. Stop, jangan kemari. Gimana lah? Yang kali ini berapa kali? Oke Pak Bimo, Ya, Pak Cece. thank you ya. Pokoknya Kita kalau di usahakan sana jangan ini lah. pokoknya kita Saya usahakan. ngeri lah. Karena makin cepat selesai, makin bagus. Coba nih, saya mau tahu kalau kalian segitu kasarnya apa, keluar angka segitu tahu enggak, saya pengen nanya aja penasaran kan. Lu Pak Bimo aja gimana sebenarnya ya? Saya nggak tahu. Kalau Pak Cece penasaran, itu harus dikasih tahu. Pernah Enggak, dengar pasti penasaran nggak? Nah, 10 juta buat tem rumah. Kalau Bapak bayangin. itu di luar. Ini saya sih Pak. Hipoksi saya mereka. Kita ada berada di Saya kan Pak, owner. kalau koordinasi saya mah engineering. Awasnya kan Bingung gitu.